Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran makroekonomi, yaitu tentang permintaan agregat atau agregat demand ya. Nah, kita akan membahas tentang agregat demand, agregat supply, dan kurva-kurvanya ya. Nah, jadi aku akan mulai dari agregat demand dulu ya. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya permintaan agregat ya? Nah, kemarin kalau di mikro ya, kita belajar tentang permintaan penawaran ya. Nah, sekarang untuk di makro, kita belajar permintaan agregat. Nah, apakah perbedaan antara permintaan agregat dengan permintaan biasa gitu ya? Nah, kalau permintaan agregat itu sebenarnya adalah oke, jumlah kuantitas ya, jumlah kuantitas barang dan jasa yang ingin dibeli ya. Yang ingin dibeli rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah ya, pada tingkat inflasi yang ada. Jadi sebenarnya permintaan agregat itu adalah permintaan secara keseluruhan ya yang ada di dalam sebuah negara. Kalau permintaan biasa itu adalah permintaan dari individual saja gitu ya. Nah, tapi kalau permintaan agregat itu adalah kumpulan permintaan dari seluruh ya ini ya, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah di dalam sebuah negara gitu ya. Gampang ngomongnya seperti itu. Nah, rumusnya adalah sebenarnya permintaan agregat itu kita menggunakan GDP ya. Nah, GDP itu sebenarnya adalah permintaan agregat ya. Nah, karena kita bisa bilang GDP itu adalah income ya atau pendapatan dan bisa kita bilang juga agregat demand. Jadi total pendapatan itu menurut ekonomi adalah total pengeluaran juga. Nah, jadi total pengeluaran, total pendapatan sama dengan total agregat demand sama dengan GDP sama dengan C plus I plus G plus NX ya. Jadi kita menggunakan pendekatan pengeluaran untuk mengilustrasikan atau menggambarkan agregat demand ya. Nah, nanti kita akan melihat pengaruh dari 4 komponen ini kepada permintaan agregat untuk barang dan jasa ya. Jadi 4 komponen ini tuh yang mempengaruhi nanti jumlah permintaan agregat. Oke. Nah, aku lanjut ya. Nah, kalau misalnya kita belajar juga di mikro ya dulu. Nah, untuk grafnya, untuk gambarnya. Nah, dulu di sini kan harga ya. Nah, namun sekarang untuk permintaan agregat kita menggunakan yang namanya suku atau tingkat inflasi ya. Inflation rate di sumbu Y-nya dan di sumbu X-nya kita menggunakan kuantitas output. Kuantitas output atau GDP ya. Nah, untuk kurvanya, nah sebenarnya permintaan agregat ini sama ya hukumnya dengan permintaan biasa. Di mana ketika harga, kalau permintaan biasa itu harga ya, ketika harga meningkat, maka permintaan atau kuantitasnya kan menurun ya, kuantitas permintaan. Nah, sama juga dengan suku inflasi di sini, permintaan agregat. Jadi ketika suku inflasinya meningkat, pasti kuantitas permintaan agregatnya akan menurun gitu ya. Jadi misalkan aku kasih contoh, aku ganti warna ya coba. Misalkan ketika ini misalkan aku bikin 2 titik deh ya. Oke, nah yang ini adalah 5%, yang ini 7%.
Nah, ketika suku inflasi meningkat dari 5% menjadi 7% ya, apa yang terjadi itu akan menggeser titik ini ke sini gitu ya. Nah, itu akan mengurangi dari kuantitinya misalkan 200 menjadi 100 gitu. Nah, itu adalah hukumnya ya. Jadi ketika inflasi naik ya, maka yang terjadi adalah penurunan dalam quantity demand ya, atau quantity dalam agregat demand gitu. Nah, itu adalah hukumnya. Nah, ya dan juga berlaku kebalikannya ya, ketika inflasi turun, maka permintaan atau quantity demand-nya akan meningkat gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi alasan kenapa kurva agregat demand itu berbentuk miring dari kiri atas ke kanan bawah gini ya, atau kita nyebutnya itu dalam bahasa Inggris adalah downward sloping ya, atau itu yang sebenarnya mendasari alasan kenapa ketika harganya naik itu kuantitinya turun. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ada 3 alasan kenapa kurva agregat demand itu berbentuk downward sloping ya. Nah, aku akan membahas satu alasan dulu ya untuk hari ini. Nanti alasan berikutnya aku akan bahas di video aku lanjutan dari sini. Nah, jadi ada 3 alasan ya. 3 alasan kurva AD atau agregat demand berbentuk downward sloping ya. Atau dari kiri atas ke kanan bawah gitu ya. Seperti turunan gitu. Seperti turunan, downward sloping. Nah, alasan yang pertama ya yang aku akan bahas di sini adalah, coba aku ganti warna dulu ya. Itu alasannya adalah tentang efek Pigot ya. Kita kenal dengan sebutan efek Pigot atau wealth effect ya. Atau efek kekayaan sebenarnya gitu. Nah, apa sih sebenarnya Pigot effect ini? Nah, sebenarnya Pigot effect ini adalah seperti ini. Jadi ketika inflasi turun ya, ketika inflasi atau tingkat inflasi turun, maka yang terjadi adalah nilai uang itu akan naik ya. Nah, ketika nilai uang naik, orang akan meningkatkan daya belinya, atau sebenarnya daya beli dari setiap rupiah itu akan bertambah gitu ya. Barang akan menjadi lebih murah karena inflasi turun, nilai uang akan naik, barang akan terlihat menjadi lebih murah sehingga orang itu jadi bisa membeli lebih banyak barang gitu. Daya beli dari setiap rupiah akan naik gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Konsumen akan merasa lebih kaya gitu. Ya, akan merasa lebih kaya karena uang yang dia punya tadinya, coba aku contohin aja ya habis ini. Konsumen akan merasa lebih kaya dan apa yang terjadi? Mereka akan menambah pengeluarannya gitu ya. Ya, contoh misalkan, aku suka ngasih contoh kue gitu ya. Misalkan kue nih. Misalkan kue ini harganya, satu kue ini adalah 20.000 gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi penurunan inflasi, nah satu kue yang tadi 20.000 sekarang harganya jadi 10.000. Nah, apa yang terjadi? Tadinya kita menggunakan uang 20.000 hanya bisa membeli satu kue. Tapi sekarang ketika inflasi menurun, aku kasih contoh yang ekstrim aja biar kalian gampang ngertinya ya. Tiba-tiba jadi 10.000 sehingga dengan duit kita 20.000 dulu, sekarang kita bukan hanya bisa membeli satu kue, tapi sekarang kita bisa membeli 2 kue. Nah, itu yang artinya adalah nilai uang dari 20.000 itu meningkat gitu ya, dan daya beli dari 20.000 itu meningkat. Tadinya cuma bisa beli satu kue, sekarang daya beli dari 20.000 jadi bisa beli 2 kue karena harganya turun ya. Nah,
konsumen akan merasa lebih kaya karena itu dan akan meningkatkan pengeluarannya ya. Nah, itu yang terjadi ketika inflasi menurun ya dari 20.000 contohnya menjadi 10.000 sehingga kita bisa jadi membeli 2 kue sekarang. Nah, jikalau dibalik. Nah, jikalau dibalik gitu ya. Jikalau dibalik, misalkan ketika inflasi naik ya. Nah, maka kebalikannya semua. Nilai uang akan turun. Ujung-ujungnya daya beli itu akan menurun ya. Daya beli dari setiap rupiah akan menurun. Daya beli setiap rupiah akan turun. Nah, alhasil konsumen kalau tadi merasa lebih kaya ya. Nah, sekarang konsumen akan merasa lebih miskin gitu ya. Dan akan mengurangi pengeluaran. Jadi kalian lihat ya ujungnya, ketika inflasi naik, pengeluaran pasti akan turun ya. Nah, pengeluaran ini kan hubungannya dengan agregat demand ya. Jadi ketika inflasi naik, pengeluaran atau agregat demand akan menurun gitu ya. Nah, kita balik aja. Kalau misalkan sekarang harganya kuenya 10.000 gitu ya. Terus harganya tiba-tiba jadi jadi 20.000 gitu ya. Nah, otomatis yang tadinya dia bisa beli satu, sekarang dia cuma bisa beli separuh doang, setengah gitu ya. Otomatis dia akan mengurangi pengeluarannya gitu ya. Karena sekarang nilai uang 10.000 itu cuma bisa membeli hanya separuh aja gitu. Nah, itu namanya adalah ketika inflasi atau harga barang itu meningkat gitu ya. Nah, konsumen akan merasa lebih miskin dan akan mengurangi pengeluarannya. Nah, itu adalah alasan pertama ya, kenapa kurva agregat demand itu berbentuk miring seperti ini ya. Jadi ketika inflasi naik, quantity demand akan menurun gitu ya. Dan sebaliknya juga ketika inflasi menurun, quantity demand akan bertambah gitu. Nah, jadi seperti itulah alasannya. Karena nilai uang yang berhubungan dengan wealth ya, dengan kekayaan atau kekayaan dari seseorang dan mempengaruhi pengeluarannya juga. Oke, itu aja sih yang mau aku jelaskan tentang agregat demand ya. Nanti akan aku lanjutkan di video aku sebelumnya. Thank you guys for watching this video. Kalau masih ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. See you again in the next video.